Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di materi kita pada hari ini. Tapi alangkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai. Dan biarlah kami mendapatkan apapun yang kami pelajari pada hari ini mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab yang kelima, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu di poin ke C, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar di poin A dan poin ke B, di mana kita belajar maknanya harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, gender, dan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan di poin ke B yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Dan saat ini kita belajar yang di poin ke C, poin ke terakhir, dan nanti langsung kita ulangan karena minggu depan kita sudah keterbatasan waktu ya di dalam proses pembelajaran. Itu sebabnya gunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Nah, kita akan lanjutkan di poin ke C. Poin C adalah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, di mana ada upaya di dalam permasalahan sosial budaya. Nah, kalau kita tahu bahwa strategi dalam upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam bidang sosial budaya, tentu perlu ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintahan terkait, baik dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, bahkan dari konglomerat sekalipun yang mereka yang berjabatan tinggi maupun jabatan rendah pun, mereka semua ikut terlibat di dalam upaya penyelesaian masalah dalam bidang sosial budaya. Salah satunya perlu meningkatkan kualitas kesehatan. Itu sebabnya pemerintah kita adanya BPJS, itu bagian di mana meningkatkan kualitas kesehatan. Dan apa-apa kalau kita mungkin sekarang, kalau kalian tanya kepada orang tua kalian, pasti memerlukan BPJS dan harus punya BPJS. Dan kesejahteraan sosial. Upaya menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat kerja, maka akan mempengaruhinya. Itu sebabnya beberapa di lingkungan kita, di lingkungan rumah, di Banjar khususnya, tiap 1 bulan sekali pasti ada gotong royong untuk mewujudkan kerukunan atau mungkin cerminan budaya bangsa, yaitu gotong royong atau mungkin kerja bakti dan lain sebagainya. Nah, kualitas mental dari masyarakat itu sendiri seperti ungkapan Latin yaitu mens sana in corpora sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu hal yang bagus sekali. Nah, lanjut. Di poin kedua yaitu upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa di dalam menyelesaikan masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat, yang adil, yang dimana untuk menghindari terjadinya struktur pasar yang memonopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Seringkali yang terjadi realitanya bagaimana di lingkungan masyarakat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, bahkan yang terpuruk makin terpuruk. Itu sebabnya kita perlu belajar yang namanya upaya penyelesaian masalah ekonomi ini. Jadi ada persaingan yang sehat, jadi tidak ada saling sikut sana sikut sini, jadi tidak ada yang menjatuhkan sana dan menjatuhkan sini. Nah, upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dilakukan dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja. Kalau kita lihat ya, dulu awalnya ada Gojek, nah, lama-kelamaan ada Grab, sama-sama mereka bersaing di dalam bidang transportasi ya, di dalam mengembangkan, bahkan dalam industri dalam bersaing juga ada lagi yang sekarang InDrive dan sebagainya, dan masih banyak lagi ya hal yang serupa sama tapi mereka bersaing secara sehat, tidak saling bermasalah dan satu dengan yang lain. Nah, membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan. Nah, lanjut.
Di poin yang ketiga yaitu upaya penyelesaian permasalahan gender. Nah, kesenjangan gender ini baik laki-laki maupun perempuan, biasanya kaum perempuan itu diminoritaskan. Itu sebabnya pada era-era zaman dulu, salah satu tokoh pahlawan kita yaitu R.A. Kartini, di mana dia menunjukkan bagaimana perempuan atau pihak perempuan itu setara dengan pihak laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan yang perempuan maupun yang laki-laki. Nah, di sini kita perlu melihat ya bahwa di dalam kesenjangan gender ini di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi pasar, kredit, dan modal kerja. Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan dan kesempatan keluarga, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga. Apalagi kalau kalian lihat di slide PowerPoint yang Mister berikan, banyak sekali perempuan-perempuan juga jadi seorang militer, bahkan mereka menjadi tentara ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga sama. Jadi tidak ada perbedaan. Tentara dulu dikenal biasanya laki-laki saja, tetapi sekarang perempuan banyak juga sekali yang ingin jadi tentara, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketertiban perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Nah, kita tahu bahwa perempuan pertama kali menjabat jadi presiden yaitu Megawati ya. Dia membuktikan bahwa perempuan di dalam tidak ada perbedaan kesenjangan sosial atau kesenjangan gender di dalam pemerintahan Indonesia. Itu sebabnya dia membuktikan bahwa satu-satunya perempuan yang menjabat menjadi presiden untuk saat ini ya. Siapa tahu di antara kalian yang masih yang perempuan-perempuan, siapa tahu kalian punya cita-cita untuk menjadi presiden. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa kesenjangan gender ini tidak ada yang membuat atau tidak ada yang merusak, bahkan sama-sama maju untuk pembangunan bangsa. Itu sebabnya di dalam menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu, itu khususnya perempuan, dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sudah mulai ditiadakan, bahkan ada hukumnya. Jadi kalau misalnya perempuan dinomorduakan, perempuan biasanya diskriminasi dan lain sebagainya ya, direndahkan dan lain sebagainya, itu ada hukumnya. Jadi ada sanksi-sanksi yang terdapat jika di dalam kesenjangan gender ini. Nah, kita perlu tahu bahwa bahwa selain itu program pemerintahan dalam pemberdayaan perempuan itu untuk meningkatkan kualitas hidup, baik peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Nah, serta perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Itu yang perlu kita ingat tadi ya. Jadi pasti ada hukumnya, ada pidananya kalau kita sampai merendahkan perempuan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perlu ketahui bahwa kegiatan pokok yang dilakukan sebagai berikut ini, yaitu salah satunya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, yaitu terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. Itu sebabnya di gambar di slide yang sebelah kanan yang Mister berikan itu ada perempuan-perempuan Indonesia yang mereka menjabat di dalam dunia politik ya. Mereka juga punya peran penting bagaimana seorang perempuan, bahkan kalau kalian melihat ya ada beberapa menteri yang dijabat di eranya Pak Presiden Jokowi ya juga salah satunya banyak perempuan yang ikut ambil alih di dalam dunia pemerintahan dan mereka juga punya kuasa. Jadi kalian yang sebagai kaum perempuan, kalian bisa menjunjung lebih tinggi di dalam era kalian, bahkan tidak ada kekerasan, tidak ada eksploitasi, bahkan diskriminasi. Jadi tidak ada perbedaan gender. Yang kedua, kegiatan pokok yang kedua yaitu peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan tadi ya. Sudah Mister singgung, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Jadi ada semuanya, bukan hanya peraturan buat mereka yang menghina perempuan atau merendahkan atau mendiskriminasi, tetapi ada pencegahan dan penanggulangan. Itu sebabnya ada hak asasi wanita ya, bahkan ada khususnya ada organisasi sendiri untuk perlindungan para wanita dan sebagainya.
Nah, yang ketiga, kegiatan pokok yang ketiga yaitu pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah. Itu sebabnya beberapa daerah setempat biasanya di dalam pemerintahan ya, perempuan bisa jadi pemimpin. Jadi tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Jadi perempuan pun bisa jadi seorang pemimpin. Nah, itu upaya penyelesaian masalah di dalam masalah kesenjangan gender. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika kita belajar di poin ke C, yaitu permasalahan dalam sosial budaya, yang kedua di dalam permasalahan ekonomi, dan yang ketiga di dalam masalah gender ya, kesenjangan atau permasalahan gender. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam keberagaman masyarakat Indonesia, poin pentingnya adalah kita sama-sama memajukan bangsa Indonesia ini lebih baik lagi, khususnya di dalam apa? Di dalam sosial budaya. Yang kedua di dalam permasalahan ekonomi, dan yang ketiga di dalam permasalahan gender. Karena ketiga hal ini seringkali menjadi perdebatan atau justru memicu permasalahan yang ada. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan di poin yang ke C. Jika ada pertanyaan, kalian nanti langsung dapat WA kepada Mister Hari. Tapi itu cukup jelas ya, kalian dapat melihatnya di PowerPoint. Dan lebih lagi, Mister tekankan bahwa hari ini terakhir juga mengumpulkan tugas atau LKS bab 2 ya, tugas mandiri. Tugas kelompok juga hari ini Mister kasih kesempatan untuk terakhir kali di dalam analisis kasus. Nah, beberapa tugas kelompoknya, yang salah satunya menganalisis 3 kasus ya di bawah ini berdasarkan 5W1H: what, who, when, where, why, dan how. Buatlah kesimpulan dari tanggapan terhadap ketiga kasus tersebut. Nah, beberapa poin yang dapat Mister berikan: permasalahan sosial di Indonesia, permasalahan ekonomi di Indonesia, dan yang ketiga permasalahan gender. Kalian dapat melihat di link yang dapat Mister berikan. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan di poin ke C, dan mengingatkan kembali lagi untuk tugas mandiri maupun tugas kelompok hari ini terakhir. Nah, kita langsung lanjut saja jika sudah paham. Jadi Mister Hari akan memberikan di hari ini juga sekaligus tes ya untuk bab kelima atau penilaian harian bab kelima. Nah, untuk penilaian harian bab kelima, kalian cukup mengerjakan 2 contoh di dalam upaya permasalahan sosial budaya di rumah dan di sekolah. Jadi ada 4. Jadi soalnya adalah buatlah upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya di rumah maupun di sekolah. Jadi ada 4 ya. 2 di rumah, 2 di sekolah. Yang kedua yaitu upaya penyelesaian permasalahan ekonomi baik di rumah maupun di sekolah. Pasti ada di dalam kehidupan baik di sekolah maupun di rumah ada permasalahan ekonomi. Jadi tolong apa upayanya sebagai siswa seperti apa, sebagai anak seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu upaya permasalahan gender. Jadi di rumah juga 2, di sekolah 2. Pasti di rumah juga ada perbedaan gender ya, baik kakak yang laki-laki maupun adik perempuan atau ayah dan ibu dan sebagainya. Nah, coba terapkan dalam kehidupan kalian, apa sih upaya penyelesaian masalah di dalam permasalahan gender, ekonomi, dan sosial budaya. Di rumah masing-masing 2 ya, di rumah 2, di sekolah 2 sebagai pelajar atau sebagai siswa. Apa upaya penyelesaian permasalahannya yang terjadi di sekolah maupun di rumah. 2, upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya di rumah dan di sekolah sekali lagi. 2, upaya penyelesaian permasalahan ekonomi 2 di rumah, 2 di sekolah. 2, upaya penyelesaian permasalahan gender di rumah. 2 lagi upaya penyelesaian permasalahan gender di sekolah. Itu saja yang dapat Mister berikan. Semangat, jika kurang mengerti kalian dapat WA kepada Mister Hari secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Kita juga akan akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kami juga Tuhan, apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah
mendapatkan sesuatu yang baik dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, itu saja yang dapat Mr. bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kapanpun dan dimanapun. See you next time, God bless you all.